Selamat siang pemirsa Akademia News, bersama saya Nur Kistiani. Kita berjumpa kembali dalam program Laporan Pekan, menghadirkan informasi akademik terkini dari Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pertemuan pada Senin, 5 Oktober 2025 berlangsung penuh antusiasme. Selain melanjutkan pemahaman materi mengenai jurnalisme investigasi, mahasiswa juga mengikuti pelatihan reportase lapangan dengan simulasi liputan berita banjir yang terjadi di wilayah Bekasi. Kegiatan ini dirancang untuk melatih ketajaman mahasiswa dalam melakukan observasi, wawancara, serta penyusunan naskah berita secara langsung di lapangan. Melalui latihan ini, mereka dihadapkan pada tantangan nyata seorang jurnalis dalam mengambil gambar di tengah situasi darurat, menyiapkan naskah siaran dengan cepat, serta menjaga akurasi informasi yang disampaikan kepada publik. Pemirsa, berikut kami tampilkan cuplikan kegiatan simulasi reportase lapangan oleh mahasiswa yang mengangkat topik banjir di Bekasi. Dalam simulasi ini, beberapa mahasiswa berperan sebagai reporter lapangan, reporter atau presenter studio, narasumber warga, dan kameramen yang bekerja sama menyusun laporan berita dari lokasi bencana. Kegiatan praktik semacam ini bertujuan agar mahasiswa mampu memadukan teori dengan keterampilan lapangan sekaligus pemahaman bagaimana etika peliputan diterapkan saat meliput isu-isu sensitif, seperti bencana alam salah satunya. Selain praktik lapangan, sesi teori kali ini diisi oleh kelompok 3 dengan pembahasan menarik berjudul Jurnalisme Investigasi sebagai pilar transparansi, kajian sejarah, proses, prinsip, dan praktiknya dalam paparannya. Kelompok 3 menjelaskan bahwa jurnalisme investigasi adalah bentuk jurnalisme yang berperan penting dalam menjaga transparansi akuntabilitas publik, serta kontrol sosial terhadap kekuasaan. Mereka menyoroti bahwa sejarah jurnalisme investigasi telah ada sejak abad ke-19. Melalui gerakan Fullcrackers di Amerika Serikat yang mengungkap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, di Indonesia sendiri, praktik investigatif berkembang melalui media-media seperti Tempo dan Harian Indonesia Raya, yang dikenal berani mengungkapkan kasus besar di masa Orde Baru. Dalam pemaparan kelompok 3, dijelaskan bahwa proses jurnalisme investigasi dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis, mulai dari pengumpulan dokumen riset lapangan hingga publikasi hasil laporan. Tahapan ini mencakup perumusan ide studi kelayakan untuk menilai apakah isu yang diangkat memiliki nilai kepentingan publik. Riset dan verifikasi data melibatkan pencarian dokumen, wawancara mendalam hingga pengecekan bukti lapangan, evaluasi, dan penulisan laporan agar berita yang disajikan tetap faktual, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kelompok 3 juga menguraikan prinsip-prinsip utama jurnalisme investigasi, yakni akurasi, independensi, objektivitas, dan keberimbangan. Seorang jurnalis investigatif, menurut mereka, tidak hanya dituntut berani, tetapi juga memiliki integritas tinggi dalam menolak tekanan dari pihak manapun. Melalui pembelajaran teori dari praktik pada pertemuan ke-6 ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, peka terhadap isu sosial, serta berani mengungkap fakta secara etis dan bertanggung jawab. Jurnalisme investigasi bukan hanya tentang keberanian untuk mencari berita, tetapi juga tentang menjaga kejujuran dan keadilan dalam menyampaikan kebenaran kepada publik. Seperti disampaikan dalam diskusi kelas, yaitu tugas jurnalis bukan hanya untuk menciptakan sensasi, tetapi untuk menghadirkan transparansi. Demikian kegiatan perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita pada pertemuan ke-6. Terima kasih telah menyaksikan laporan Pekan Akademia News siang ini. Saya Nur Kistiani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai